burnout syndrome ini reaksi atas stres yang kumulatif. Ya, dampaknya bisa Anda lihat di sini, ya. Stres yang berkepanjangan, yang kronis maupun yang kumulatif bisa ya berdampak serius pada seluruh sistem tubuh kita. Ada 8 sistem tubuh. Semuanya bisa kena. Contoh, ya, musculoskeletal system saja, sistem otot-otot kita. Berasa nggak ketika lagi stres, rasanya tegang badannya. Bahkan kalau mereka yang terbiasa stres nih, bahunya, coba Anda cek bahu Anda deh, Bu-ibu atau Pak suami udah juga. Bahunya rasanya tegang, naik gini nih. Nih, bahunya tegang, bahkan ya, bahu yang tegang ini kalau berkelanjutan bikin sakit kepala di bagian leher hingga kepala belakang, dan sakit kepala yang berkaitan dengan stres ternyata bisa dalam bentuk sakit kepala karena tegang maupun karena migrain. Nah, bagaimana dengan respiratory system kita? Nafas kalau lagi stres pendek-pendek cepet. Makanya dadanya tuh rasanya gampang sesek gitu kira-kira. Sistem reproduksi kaitannya, makanya ada yang kok nggak hamil-hamil ya, padahal udah nikah sekian tahun loh gitu. Jangan-jangan sistem yang berkaitan dengan kesuburan juga terpengaruh karena stres yang berkepanjangan. Nah, sistem gastro gimana? Iya, sering kembung, perutnya kayak banyak gasnya, ya. Ada keluhan mah, bahkan kadang-kadang diare. Bukan stresnya yang bikin ada bakteri di sistem pencernaan kita. Namun ketika stres Anda tinggi, maka sistem pencernaannya sedang lemah-lemahnya. Makanya gampang kena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Apa yang bisa kita lakukan agar burnout ini segera kita tangani? Kita tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda memberi perhatian pada diri Anda? Sebagai individu, sebagai persona. Secara fisik apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya self-care? Ini P3K-nya. P3K secara fisik adalah ya pastinya kalau Anda sedang stres tingkat berat, ya make sure 3 aspek ini Anda sudah lakukan. Apa itu? Cukup tidur, Bu. 8 jam hingga 9 jam rata-rata sehari total tidur siang tidur malam. Nah, kenyataannya banyak ibu-ibu yang tidurnya cuma 6 jam ke bawah. Makannya bergizi, dan kenyataannya kalau kita lagi stres, pengennya makan makanan yang nggak sehat karena tubuhnya craving untuk kalori yang tinggi, ya. Tubuhnya craving untuk makan makanan yang nggak sehat. Makanya pada saat kita stres, pengennya makannya gorengan, yang berlemak-lemak, makan cake-cakean gitu ya. Yang ketiga, exercise. Ya, APA, jadi Ikatan Psikologi Amerika, menganjurkan setidaknya 30 menit per hari saja. Nah, secara mental apa yang bisa kita lakukan? Penuhi kebutuhan emosional kita. Caranya, yuk perbaiki relationship dengan pasangan dan anak-anak. Kalau sukar banget Mbak, lagi tertekan banget nih, nggak bisa, pengennya ngamuk-ngamuk sama suami, sama anak apalagi gitu kan ya, bikin jurnal emosional. Ya, curhat tentang apapun di jurnal emosional Anda. Nanti dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan dibaca ulang, sehingga Anda bisa menemukan pola-pola keluhan berulang Anda yang menjadi core issue Anda sehari-hari apa sih sebetulnya. Nah, secara spiritual apa yang bisa kita lakukan? Ya ibadah. Kalau yang memang nggak terlalu nyaman dengan ibadah misalnya, ya meditasi. What went right? Apa yang masih berjalan dengan baik dalam relasi bersama anak-anak? Iya ya, anak-anak masih patuh sama saya, betul. Anak-anak sepanjang pandemi ini masih sehat-sehat aja, iya. Tumbuh kembangnya sesuai dengan buku tumbuh kembang loh. Wah, good. Beri applause untuk Anda, apa yang Anda rasakan saat menyebutkan what went right dalam relationship bersama anak-anak. Sebutkan, iya ya, bahwa anak-anak ternyata masih sehat-sehat saja, anak-anak terlihat happy, itu kan penting, masih bisa tertawa. Good, tuliskan. Atau dari pasangan misalnya, iya ya, Pak suami sampai detik ini masih bertanggung jawab, ya setiap bulan selalu ngasih nafkah, alhamdulillah. Dan Pak suami sampai detik ini masih pulang ke rumah kok tiap malam, nggak pulang ke rumah orang lain misalnya. Meskipun kadang-kadang nyebelin, jangan nyebelinnya, kita lagi ngebahas apa yang what went right gitu loh. Apa yang berjalan dengan baik-baik saja. Kemudian tanyakan pada diri Anda apa yang Anda rasakan. Kebahagiaan Anda jadi meningkat? Yes. Berapa persen? Tuliskan. Ini afirmasi positif. Strength point dari anak-anak Anda. Apa strength point dari Pak suami Anda?
strength point anak-anak misalnya begini loh. Iya ya, anak saya meskipun nggak pinter nih, nggak usah dibahas nggak pinternya Bu. Tapi anak-anak saya itu menyenangkan, disukai sama anak-anak di kelasnya. Dia sociable, yes. Dia tipe populer, good. Itulah strength point-nya. Atau si kecil jago matematika, yes. Jago catur, apalagi. Ya. Atau misalnya, dia rajin baca Qur'annya dan jago hafalan Qur'annya. Semua juz 30 udah hafal. Padahal umurnya masih 7 tahun misalnya. Pak suami nggak pernah main pukul. Beliau sayang sama istri dan anaknya, yes. Itu kelebihan loh. Pak suami jadi imam yang baik ke keluarga, yes.